niat kita nak berkorban tu luar biasa. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur nikmatku, kata Allah, akan ditambah nikmat-nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, akan dapat azabnya. Azabnya ya bisa aja kecurian, bisa juga kehilangan, bisa juga kebakaran, bisa juga tumbuh penyakit. Yang tadinya penyakit ya tidak ada, akhirnya berobat sampai puluhan juta, paling tidak jutaan. Nah, ya kita mensyukuri nikmat Allah. Kita alhamdulillah hari itu kita gratis menghirup udara oksigen. Nah, ada orang rumah sakit tuh berapa dibayar oksigen satu tabung. Nah, ini dengan nikmat Allah tiap tahun. Jadi itulah maknanya daripada kita bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, syariatnya nanti Bapak Ibu, sepertiga ya boleh dimakan, daging berkorban itu kalau dia kurban sunat. Sepertiga ya bisa dihadiahkan kepada non-muslim pun boleh. Kayak Pak Alau, nah, siapa dia? Pakai goyang. Kayak Pauda ya boleh. Nah, ya. Kemudian sepertiga untuk disedekahkan kepada orang fakir miskin yang tidak mampu. Itu kita sedekahkan. Nah itu dia. Itu kalau udah yang namanya nanti ada kurban wajib, artinya kurban yang diniatkan atau kurban nazar, itu tidak boleh kita makannya. Kecuali untuk dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, berbeda dengan akikah. Kalau tadi ya, yang masing-masing 5 orang tadi ya, 5 tahun dah habis, itu mirip akikah. Ya, untuk pribadi akikah itu. Nah, tapi kalau akikah pun yang diberikan tuh daging yang udah dimasak. Tapi kalau kurban ini daging yang masih mentah. Ya. Jadi ya, Pak. Jadi ini mungkin nanti kita boleh diskusi lah, ada pertanyaan. Nah, ini saja untuk yang cerita kurban ini, insya Allah. Ya, setiap kita di masjid-masjid ya ada ibadah korban. Saya tanya di Singkawang tuh Pak, minimal ada kambing lah di masjid. Kalau tidak ada kambing pun, iya nampaknya pengurus masjidnya yang nanggungnya ya. Untuk syiar Islamnya kurang betul. Karena ada di antaranya masjid yang dan lalu berkorban, lalu nerima hewan korbanan. Masya Allah. Emang jamaahnya kan macam-macam ya. Ada yang mampu dan sebagainya kan. Ada yang tidak mampu, nanti yang nerimanya. Kan begitu. Nah ini kewajiban kita. Ada berapa Pak Asmaradi masjid Kota Singkawang? Ya ada 200 lebih kan? Yang masjidnya 100 lebih, tambah suraunya lagi ya. Nah itu nanti kalau dia berkorban semua ya, kalau dia ada berkorban semua masjid, insya Allah gerakan korban ini luar biasa. Tapi ada juga Bu, dia punya masjid, punya musola atau surau, tidak mau berkorban di masjidnya, di suraunya, di kelompok rumahnya masing-masing. Minimal kalau orang kantor agama ya dinamakan lingkungan masjidnya. Walaupun pamenya jamaah ya dia motong di rumah masing-masing, tapi datanya nanti masuklah di data masjid yang bersangkutan. Nah, tidak tahu lah ya, mungkin ke pengurus masjid dan cocok kali dan sebagainya. Tapi niatnya lah yang jelas niatnya lah ya masing-masing. Nah ini mungkin untuk yang korban yang perlu kami sampaikan. Informasi yang pertama. Informasi yang kedua, cerita haji. Haji, selama-lama tuh ikan sapat, ikan gabus. Lama-lama. Oh, ikan sapat, ikan gabus. Sana ikan gelama. Mungkin cepat, makin bagus. Sana lama-lama. Nah, ya. Haji tahun itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah ada undang-undang yang direvisi baru dan telah muncul Kementerian Haji dan Umroh. Ini udah punya kantor sendiri sampai di tingkat kabupaten kota. Bahkan di Singkawang tuh Pak Marhola dah jadi kepala kantor. Kepala kantor. Pak Marhola. Kementerian Haji dan Umroh. Ini. Ya, tapi bulan 7 dah pensiun. Ya. Jadi bulan 6, bulan 7 lah. Ya. Jadi itu yang kami informasikan. Lalu mengapa tahun itu hanya kota Singkawang dengan kota Pontianak yang berangkat haji? Bahasa saya kota Pontianak dan kota Singkawang. Karena kota Singkawang ya jatahnya tadi yang biasa hanya 110-20 itu menjadi 157. Kota Pontianak yang biasa 600 sampai 700 tapi bisa 1000 lebih.
Bahkan 1.500-an saya dengar. Nah, Sambas yang tadinya 300 lebih, inilah 19 orang. Yang lain di bawah 10. Nah, ini ukurannya karena masa tunggu yang paling banyak di kabupaten, dia di kota Pontianak dan kota Singkawang. Kabupatennya dah banyak yang berangkat. Masa dia hanya masa tunggunya 10 tahun, situ sampai 20 tahun. Nah, nanti 2 tahun atau setahun akan datang dah normal kembali. Ya, balik ke jatah daerah. Tapi jatah dari pusatnya hanya untuk provinsi. Provinsi tetap 2000-an. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah, tapi untuk di kabupaten kota ini tadi pakai itu dia. Nah, oleh karena itu kita doakan kepada jamaah haji kita, insya Allah ya selamat dalam perjalanannya, selamat dalam melaksanakan ibadah haji, dan selamat sampai pulang ke tanah air. Amin. Menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, saya tadi ditanya oleh Haji Bul, bagaimana menjaga haji mabrur? Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Kalau cerita manasik hajinya kan adalah Kak. Ini menjaga haji mabrur nih. Maka moto di IPHI ini, Ikatan Persaudaraan Haji, adalah haji sepanjang hayat. Ini Pak. Tidak ada istilah haji tidak sepanjang hayat. Dari berangkat haji sampai mati bawanya wajib ya. Namanya haji sepanjang hayat. Ini. Ya. Ya. Ada yang mengatakan kalau Profesor Quraisy Shihab ada 5 apa itu? 5 macam kalau kita nak jadikan haji yang mabrur, terpelihara haji mabrur. Ya, 5. Baca kiatnya itu di Quraisy Shihab. Tapi hari itu kita sebutkan 3 aja lah. 3 Pak. Ya, 3 aja. 3. Pertama, sponsor dulu. Ada kawan datang. Sama Asari. Kamu? Asari orang. Ya, tapi mereka kiai mati kita. Jadi kiai pati. Jadi Pak ulama kiai pati. Ya, ya Mas Asari, silakan. Cuman beliau ini Asari putih, saya Asari hitam. Beliau Asari urai, saya Asari apa iya? Hitam. Dah ada lah, dah ada kiainya, dah ada urainya. Tapi kalau di masjid saya suka nakal, mun beliau urai Turisno, urai Asari, saya awang aja lah. Awang ngawang weh. Bukannya awang asli, Pak. Awang Herman yang asli. Betul. Baik, yang pertama, ya kan sponsor tadi ya, Bu. Tayangan sponsor ya. Iklan. Ada yang lewat ya. Yang pertama, beribadahlah, termasuk ibadah haji sesuai dengan syariatnya dan sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau kita dulu melakukan ibadah, termasuk sholat, ke zakat, ke haji, ke puasa, ke, kalau tidak sesuai dengan syariatnya, ya payah nak dapatkan kemabruran, Pak. Nah, itu dia kuncinya. Sesuai syariat. Ya, sesuai syariat.